Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat aplikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarti Ardi Putri dengan nomor NIM 21081149061. Saya di sini sebagai project manager. Tugas saya yaitu memimpin project aplikasi Mindfulness ini agar berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang terjadi di project ini untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akusita Mariana dengan NIM 210814940. Di sini saya bertugas sebagai sistem desain dan juga finance. Untuk sistem desain, di sini saya membuat desain untuk aplikasi, jadi lebih ke UI UX-nya. Untuk finance, di sini saya membuat rancangan keuangan yang akan dibutuhkan selama proyek berlangsung dan juga saya mengatur keuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrandi Virgin Widiawan, biasa dipanggil Dio. NIM saya 21081144064. Di sini saya bertugas sebagai programmer dan sistem testing. Tugas dari programmer sendiri yaitu mengelola tata ruang atau letak aplikasi tersebut agar nyaman digunakan oleh konsumer. Lalu tugas dari sistem testing yaitu mencoba atau mengetes tata ruang letak atau aplikasi tersebut agar bisa nyaman digunakan oleh konsumen. Seperti itu. Terima kasih. Saya Zorif Firza Alifi dengan NIM 21084944013. Di sini saya bertugas di sistem analyze dan marketing. Di sistem analyze sendiri saya bertugas untuk menganalisa sistem di aplikasi tersebut, dan untuk tugas saya di marketing untuk memasarkan aplikasi tersebut agar semua orang tahu dan semua orang memakai aplikasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan terkait proyek kami, yaitu membuat aplikasi Mindfulness Care atau aplikasi kesehatan mental berbasis AI. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Zorif Firza Alifi dengan nomor NIM belakang 013, Agnes Intan Mafiana 040, Windarti Ardi Putri 061, saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Avandio Firki Firgiawan 064. Yang pertama yaitu project description dan goals kami. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang selama ini cenderung kurang diperhatikan dibandingkan kesehatan fisik. Lalu seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, masalah kesehatan mental semakin menjadi perhatian publik. Dalam konteksnya inilah teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menawarkan potensi besar untuk membantu menjawab tantangan ini. Lalu hadirlah aplikasi kesehatan mental berbasis teknologi yang dapat menjadi solusi inovatif membantu individu mengelola kesehatan mental mereka. Next. Aplikasi Mindfulness Care adalah aplikasi kesehatan mental yang dirancang untuk membantu pengguna merawat kesehatan kesejahteraan emosional mereka dengan cara yang mudah diakses, dipersonalisasi, dan menyeluruh. Dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tekanan, banyak orang seringkali tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental, hingga mereka mengalami masalah yang serius. Lalu hadirlah aplikasi ini. Next. Tujuan dari aplikasi kami yaitu Mindfulness Care berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dan menyediakan alat yang mendukung kesejahteraan emosional. Aplikasi ini hadir dengan tujuan untuk membuat kesehatan mental menjadi bagian yang lebih terintegrasi
dalam rutinitas sehari-hari pengguna. Salah satu motivasi utama adalah untuk membantu orang memahami bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan bahwa merawatnya membutuhkan perhatian yang sama seperti menjaga kesehatan tubuh. Next. Resiko dari aplikasi Mindfulness Care adalah sebagai berikut. Pertama, resiko privasi dan keamanan data. Kedua, stigma sosial terhadap pengguna berupa dihakimi orang lain. Ketiga, banyaknya aplikasi yang serupa. Keempat, kesalahan diagnostik. Yang kelima, keterbatasan teknologi. Dan yang terakhir yaitu harus ada tim keterlibatan profesional yang tepat agar memberikan panduan yang tepat. Deliverables kami yaitu salah satunya Mindfulness Care adalah penelitian pengguna yang bertujuan untuk memahami kebutuhan preferensi target pengguna. Ini mencakup pengumpulan data dari wawancara, survei, dan studi tentang kesehatan mental, sehingga memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang relevan dengan tantangan emosional yang sering dihadapi pengguna. Langkah berikutnya adalah perancangan peta perjalanan pengguna atau user journey yang berfungsi untuk memvisualisasikan interaksi pengguna dengan aplikasi dari awal hingga akhir. Selain itu, pengembangan fitur AI adalah deliverables kunci dari Mindfulness Care. Fitur ini memungkinkan aplikasi untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari pelacakan suasana hati. Deliverables lainnya mencakup pembuatan konten untuk panduan meditasi dan latihan mindfulness. Next. Lalu scope definition kami di sini pertama mengembangkan aplikasi mobile yang ramah pengguna dan intuitif untuk Android dan iOS. Kedua, mengimplementasikan fitur inti seperti pelacakan suasana hati, meditasi terpandu, dan pengingat perawatan diri dan obrolan dengan profesional. Ketiga, mengintegrasikan pesan yang aman dan terenkripsi antara pengguna dan profesional kesehatan mental. Keempat, mengembangkan perpustakaan sumber daya kesehatan mental dengan artikel dan video. Lalu kelima, membuat basis data yang dapat diskalakan untuk menyimpan data pengguna dengan aman. Keenam, menyediakan opsi bagi pengguna untuk terhubung secara anonim di forum komunitas. 7. Melakukan pengujian kegunaan dan memasukkan umpan balik untuk memastikan keterlibatan dan kepuasan pengguna yang tinggi. Lalu yang terakhir, mengimplementasikan gateway pembayaran untuk layanan premium seperti konseling profesional. Pengecualian di sini yaitu aplikasi ini tidak akan menawarkan layanan konseling tatap muka atau bertemu secara langsung. Kendalanya, aplikasi harus mematuhi peraturan kesehatan misalnya HIPAA dan GDPR terkait privasi dan perlindungan data. Lalu pengembangan harus sesuai dengan anggaran dan selesai dalam waktu 1 tahun. Asumsinya yaitu pengguna memiliki akses internet untuk menggunakan seluruh fitur. Kedua, profesional kesehatan mental yang terlibat dalam aplikasi akan berlisensi dan terakreditasi. Yang kelima yaitu milestone proyek kami. Di sini yang pertama, proyek milestone kami pertama yaitu kick off proyek. Aktivitas kami di sini penetapan tim perencanaan proyek, pengaturan anggaran, alokasi sumber daya, dan penentuan strategi pemasaran dengan target tanggal seperti berikut ini. Lalu kedua, pengumpulan kebutuhan dan analisis. Di sini kami mengumpulkan kebutuhan pengguna dan psikolog, menganalisis kebutuhan teknis, kajian risiko, dan menetapkan ruang lingkup yang final. Ketiga, desain user interface dan user experience. Di sini yaitu membuat wireframe, desain UI UX, prototype, aplikasi, dan persetujuan desain dari stakeholder. Lalu pencarian dan rekrutmen psikolog, mengidentifikasi dan menghubungi psikolog berlisensi, merekrut mereka sebagai penyedia layanan konseling di aplikasi, dan melakukan perjanjian kerjasama. Lalu selanjutnya pengembangan fase 1 atau di sini fitur inti. Aktivitas kami yaitu pengembangan fitur inti seperti pelacakan suasana hati, meditasi terpandu, dan perawatan diri, serta pengaturan back-end untuk penyimpanan data. Lalu pencarian klien atau pengguna. Di sini kami meluncurkan kampanye pemasaran untuk mendapatkan pengguna awal atau klien yang tertarik dengan layanan Mindfulness Care kami, termasuk penggunaan media sosial iklan digital dan kerjasama dengan komunitas kesehatan mental. Lalu selanjutnya di sini kami pengujian fase 1 atau internal testing. Pengujian internal fitur inti ini perbaikan bug dan memastikan integrasi fitur konseling dengan psikolog berjalan dengan lancar. Lalu pengembangan fase 2 fitur premium dan konseling online. Pengembangan fitur premium seperti obrolan langsung dengan psikolog, forum komunitas, serta sistem pembayaran untuk layanan konseling premium. Selanjutnya kami juga melakukan pengujian fase 2 atau beta testing dengan pengguna dan psikolog. Uji beta dengan pengguna yang sudah direkrut dan psikolog, pengumpulan umpan balik dan
perbaikan performa aplikasi, serta layanan konseling. Lalu selanjutnya, persiapan peluncuran dan kampanye pemasaran lanjutan. Di sini kami mempersiapkan peluncuran aplikasi di platform Android dan iOS, strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak klien dan psikolog, termasuk peluncuran media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan influencer kesehatan mental. Lalu kami melakukan peluncuran resmi aplikasi kami, yaitu Mindfulness Care, termasuk layanan konseling, psikolog, dan promosi besar-besaran untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terakhir kami yaitu memonitoring pemeliharaan dan dukungan pasca peluncuran, yaitu monitoring performa aplikasi, pemeliharaan, penambahan fitur, serta dukungan bagi pemuda dan psikolog pasca peluncuran. Di sini kami selesai di tanggal target yaitu 10 Oktober hingga 31 Desember 2025. Selanjutnya itu budget summary akan dijelaskan oleh rekan saya, Zori. Selanjutnya poin ke-6 ada di budget summary. Project komponen yang pertama ada di aplikasi developer, memerlukan komponen cost sebesar 50 juta. Dan selanjutnya ada di data analis, untuk komponen costnya 25 juta. Dan selanjutnya ada hardware atau software engineer, komponen costnya 80 juta. Dan selanjutnya ada graphic design, untuk komponen costnya sebesar 10 juta. Dan yang terakhir ada di network security, untuk komponen costnya 45 juta. Dan total dari semua komponen costnya sebesar 210 juta. Selanjutnya poin yang ke-7, assumption, constraint, dan dependence. Asumsi-asumsi dari proyek ini adalah: yang pertama, proyek diharapkan lebih efisien saat aplikasi pelayanan kesehatan ini telah dijalankan. Yang kedua, biaya sudah dibayarkan 40% setelah laporan pendahuluan dikumpulkan. Constraint dari proyek ini adalah platform informasi pada mobile app. Pengguna, admin, dan nakes dapat menjawab konsultasi sesuai prosedur. Selanjutnya, poin yang ke-8 ada di project organizational structure. Function yang pertama ada di project manager, dipertanggungjawabkan oleh Windarti. Tugasnya melakukan pengecekan kembali atas semua job desk function sesuai tujuan proyek. Untuk tugas yang kedua ada di melihat kembali apa kekurangan dari semua function dan memberi solusi. Selanjutnya ada di sistem analis, yaitu Suri Firza Alifi, saya sendiri. Tugasnya untuk melakukan analisa terhadap data mengenai proyek yang akan digarap. Selanjutnya ada sistem desain, untuk penanggung jawabnya di Agnes. Lalu ada tugas yang pertama, mendesain tampilan aplikasi semenarik mungkin. Tugas selanjutnya ada di mendesain tampilan secara up to date sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya ada di programmer, dipertanggungjawabkan oleh Alvandio. Tugasnya untuk melakukan tata ruang aplikasi agar bisa digunakan oleh customer secara mudah dan praktis. Selanjutnya ada di sistem testing, dipertanggungjawabkan oleh Alvandio juga. Tugasnya untuk mengecek kembali sistem agar bisa digunakan dengan baik dan benar. Dan berikutnya ada di finance, dipertanggungjawabkan di Agnes Intan. Tugas yang pertama menyusun anggaran yang diperlukan untuk proyek. Dan selanjutnya ada memantau dan mengendalikan pengeluaran saat proyek berlangsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk Trello, yaitu Trello di sini ada to do, doing, sama done. Untuk yang done adalah progres yang sudah kita laksanakan dan sudah selesai. Untuk doing yaitu yang sedang kita kerjakan. Untuk to do yang akan kita kerjakan. Untuk done di sini yang pertama ada perencanaan. Jadi untuk perencanaan di sini kita berdiskusi terkait ide untuk project charter pada tanggal 22 September yang diikuti oleh Winda, Zorif, Alvandio, dan juga saya. Selanjutnya ada division of labor, di sini penyusunan dan pembagian job desk yang diikuti oleh seluruh anggota pada tanggal 27 September. Untuk selanjutnya yaitu ada riset masalah. Untuk riset masalah ini kita melakukan riset permasalahan dari topik
project yang akan kita buat yang sebelumnya telah kita diskusikan bersama. Di sini telah diikuti oleh seluruh tim dan juga di sini sudah dibagi untuk per divisinya yang diikuti oleh sistem analis, finance, programmer, sistem testing, project manager, dan marketing dan juga sistem desain. Untuk selanjutnya yaitu project charter. Jadi di sini kita telah melakukan pengumpulan dan presentasi secara singkat terkait project charter yang diikuti oleh satu tim yaitu sistem analyst, finance, programmer, sistem testing, project manager, marketing, dan juga sistem desain pada tanggal 30 September. Untuk selanjutnya yaitu ada kick off proyek. Jadi di sini yaitu penetapan tim, perencanaan proyek, pengaturan anggaran, alokasi sumber daya, dan penentuan strategi pemasaran yang pada kali ini diikuti dan dikerjakan oleh seluruh anggota tim yaitu ada sistem analyst, finance, programmer, sistem testing, project manager, marketing, dan juga sistem desain pada tanggal 9 Oktober. Untuk selanjutnya yang sedang berjalan yaitu ada pengumpulan kebutuhan dan analisis, yaitu di sini kita mengumpulkan kebutuhan pengguna dan psikolog, menganalisis kebutuhan teknis, kajian risiko, dan menetapkan ruang lingkup yang final. Di sini diikuti oleh seluruh tim yaitu ada sistem analyst, finance, programmer, sistem testing, project manager, sistem desain dan ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober sampai 8 November. Untuk selanjutnya, bagian tuduh akan dijelaskan oleh Dio. Baik. Lalu yang bagian tuduh yaitu ada desain user interface dan user experience yang dikerjakan oleh programmer, project manager, serta desain, yaitu untuk membuat wireframe, desain UI UX, prototipe aplikasi, dan persetujuan desain dari stakeholder dan seperti itu. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada pencarian dan rekrutmen psikolog. Yang di sini dikerjakan oleh project manager sendiri, yaitu untuk mengidentifikasi dan menghubungi psikolog berlisensi serta merekrut mereka sebagai penyedia layanan konseling di aplikasi dan melakukan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh project manager bersama para psikolog yang berlisensi tersebut. Lalu selanjutnya ada pengembangan fase 1 pada fitur inti yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh programmer, sistem testing, serta project manager juga sistem desain, yaitu untuk mengembangkan fitur seperti pelacakan suasana hati, mediasi terpandu, dan perawatan diri, serta pengaturan bucket untuk penyimpanan data. Untuk meluncurkan kampanye pemasaran untuk mendapatkan pengguna awal yang tertarik dengan layanan mindfulness care, termasuk penggunaan media sosial, iklan digital, dan kerjasama dengan komunitas kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada pengujian fase 1 internal testing yang dikerjakan oleh programmer, sistem testing, serta dibaring juga oleh project manager untuk mengetahui perkembangan internal testing, yaitu dan pengujian internal fitur inti itu melakukan perbaikan bug,
lalu memastikan integrasi fitur konseling dengan psikolog itu bisa dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan fase 2 untuk fitur premium dan konseling online yang dikerjakan oleh programmer, sistem testing, dan juga project manager. Di pengembangan fase 2 ini itu mengembangkan fitur seperti premium, seperti obrolan langsung dengan psikolog, membuat forum komunitas, serta sistem pembayaran untuk layanan konseling pada aplikasi tersebut yang dilakukan oleh programmer, serta dilakukan pengecekan ulang oleh sistem testing. Lalu pengujian fase 2 yaitu tentang beta testing dengan pengguna dan psikolog yang dilakukan oleh programmer, sistem testing yang diatasi oleh project manager, lalu sistem design, yaitu untuk menguji beta dengan penggunaan yang sudah direkrut dan psikolog, pengumpulan umpan balik serta perbaikan performa aplikasi dan layanan konseling. Jadi beta testing percobaan awal aplikasi tersebut, bagaimana aplikasi tersebut berguna sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu selanjutnya ada persiapan peluncuran dan kampanye pemasaran lanjutan yang dikerjakan oleh sistem analysis, project manager, serta marketing, yaitu untuk peluncuran aplikasi di platform Android dan iOS, serta strategi bagaimana cara memasarkan untuk menarik di aplikasi Mindfulness Care. Lalu termasuk juga peluncuran media sosial itu bagaimana dipasarkan pada aplikasi tersebut. Lalu ada peluncuran resmi yang dikerjakan oleh project manager serta marketing, yaitu peluncuran resmi marketing Mindfulness Care, termasuk layanan konseling psikolog dan promosi besar-besaran untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi pada aplikasi Mindfulness Care tentunya. Lalu ada monitoring, pemeliharaan, dan dukungan pasca peluncuran yang dilakukan oleh seluruh jajaran pada project charter tersebut, yaitu sistem analysis, finance, programmer, sistem testing, kembalikan oleh Mbak Winda. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.